Halo kawan-kawan Progressive Space, selamat datang kembali di ruang diskusi kita. Tempat kita mengupas tuntas berbagai persoalan bangsa dengan tajam, kritis, dan tetap bernurani. Kalau kamu baru pertama kali mampir, selamat datang di ruang yang percaya bahwa berpikir itu radikal dan bertindak itu esensial. Hari ini, kita akan bahas satu pertanyaan besar yang sudah lama bergema di pelosok negeri. Dana desa triliunan rupiah tiap tahun, tapi kenapa desa-desa kita masih banyak yang miskin? Ini bukan sekadar soal anggaran atau proyek infrastruktur, tapi tentang bagaimana negara melihat dan memperlakukan desa sebagai subjek atau sekadar objek pembangunan. Kita akan bongkar data, telaah kebijakan, dan menyusuri akar masalahnya satu persatu. Jadi, pastikan kamu simak video ini sampai tuntas, karena kita nggak cuma mau tahu apa yang terjadi, tapi juga kenapa itu terjadi dan apa yang bisa kita lakukan bersama. Langsung saja, kita mulai pembahasannya. Di balik hamparan sawah, hutan kecil, dan suara jangkrik di malam hari, desa-desa Indonesia berdiri sebagai akar peradaban bangsa. Mereka bukan hanya tempat tinggal para petani atau nelayan, tetapi juga ruang sosial, kultural, dan ekologis yang menyimpan memori sejarah panjang tentang bagaimana negeri ini tumbuh. Namun sayangnya, dalam kerangka pembangunan modern, desa kerap dilihat hanya sebagai objek, wilayah tertinggal yang harus dibangun dari luar, bukan subjek yang membangun dirinya sendiri. Pandangan ini menjadi dasar dari banyak kebijakan pembangunan yang justru seringkali menjauhkan desa dari kemandiriannya. Salah satu kebijakan besar yang lahir dari paradigma itu adalah kebijakan dana desa. Sejak digulirkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah pusat mengucurkan triliunan rupiah setiap tahun ke desa-desa di seluruh penjuru negeri. Harapannya, desa bisa bangkit, infrastruktur dibangun, pelayanan dasar meningkat, dan ekonomi lokal tumbuh. Namun, setelah 1 dekade lebih, pertanyaannya mengemuka. Mengapa desa-desa kita masih banyak yang miskin? Data BPS menunjukkan bahwa lebih dari 12.000 desa di Indonesia masih tergolong desa sangat tertinggal. Dan lebih dari 27.000 desa berada dalam kategori berkembang atau tertinggal. Padahal, sejak 2015 hingga 2024, total dana desa yang digelontorkan telah mencapai lebih dari 650 triliun rupiah. Ini bukan jumlah kecil, bahkan jika dibagi rata, setiap desa bisa mendapat miliaran rupiah. Maka muncul kecurigaan dan kekhawatiran. Apakah ini masalah tata kelola, korupsi, atau memang ada sesuatu yang salah dengan cara kita membangun desa? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus menyelami akar persoalan, membuka data, dan melihat desa bukan sekadar dari angka-angka, tapi dari wajah nyata masyarakat yang hidup di dalamnya. Karena sejatinya, kemiskinan desa bukan hanya soal anggaran, tetapi juga soal struktur kekuasaan, birokrasi, dan distribusi keadilan sosial yang timpang. Dana desa disalurkan langsung dari APBN ke rekening desa melalui Kementerian Keuangan dengan skema yang diatur berdasarkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografis. Tujuan utamanya adalah mendorong pembangunan berbasis partisipasi lokal. Warga desa sendiri yang merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi. Tapi apakah kenyataan di lapangan mencerminkan cita-cita tersebut? Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar dana desa masih digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, drainase, dan irigasi. Tidak sedikit pula digunakan untuk honor aparat desa, pelatihan, dan bantuan langsung tunai BLT desa. Hanya sebagian kecil yang benar-benar menyasar sektor produktif seperti pertanian, UMKM, atau pemberdayaan ekonomi kreatif. Ini menimbulkan pertanyaan serius. Apakah kita hanya membangun tembok dan jalan, tapi lupa membangun manusianya? Menurut laporan Indonesia Corruption Watch ICW, praktik penyalahgunaan dana desa masih cukup tinggi. Dari tahun ke tahun, ratusan kasus korupsi yang melibatkan kepala desa dan aparat desa mencuat ke permukaan. Modusnya beragam, markup proyek, pengadaan fiktif, hingga pemotongan BLT. Jika sistem pengawasan lemah dan partisipasi warga tidak efektif, dana triliunan rupiah itu bisa menjadi ladang basah bagi elit lokal. Tapi tidak semua desa seperti itu. Ada juga desa-desa inspiratif seperti Desa Ponggok di Klaten atau Desa Pujon Kidul di Malang yang berhasil memanfaatkan dana desa untuk membangun ekowisata, pertanian terpadu, dan koperasi rakyat. Artinya, keberhasilan bukan soal dana semata, tapi soal visi, kepemimpinan lokal, dan keterlibatan warga. Sayangnya,
keberhasilan itu masih menjadi pengecualian, bukan norma. Sebagian besar desa justru terjebak dalam rutinitas proyek tahunan, tanpa arah pembangunan jangka panjang. Dana habis, jalan dibangun, tapi ekonomi rakyat tetap lesu. Disinilah kita harus menyoal, apakah kita hanya menyuntik dana atau benar-benar mentransformasikan struktur desa? Untuk memahami kenapa kemiskinan desa tetap mengakar meski dananya besar, kita perlu melihat lebih dalam ke dalam struktur kekuasaan lokal. Banyak kepala desa yang terpilih bukan karena visi membangun, tapi karena faktor primordial keluarga besar, patronase politik, atau bahkan investasi selama masa kampanye yang harus dikembalikan setelah menjabat. Hal ini melahirkan praktik klientelisme, di mana jabatan publik dijadikan ladang balas budi. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya kapasitas teknokratis dalam pemerintahan desa. Banyak aparat desa tidak memiliki kemampuan perencanaan, manajemen keuangan, atau evaluasi program. Akibatnya, perencanaan pembangunan cenderung asal-asalan dan berbasis pada template tahunan yang sama. Tidak jarang, proyek yang dikerjakan hanya formalitas untuk mencairkan dana, bukan untuk menyelesaikan masalah real masyarakat. Dalam konteks ini, dana desa bisa berubah menjadi jebakan struktural. Alih-alih membebaskan desa dari ketertinggalan, justru memperkuat elit lokal yang memonopoli pengambilan keputusan dan distribusi sumber daya. Partisipasi warga dipersempit hanya menjadi formalitas musyawarah desa. Padahal, pembangunan yang berkelanjutan menuntut demokratisasi tingkat desa, di mana rakyat benar-benar punya suara dan kontrol terhadap arah pembangunan. Selain itu, keterhubungan antara desa dan kabupaten seringkali tidak harmonis. Banyak kebijakan daerah yang tumpang tindih atau tidak sinkron dengan rencana desa. Intervensi politik dari pemerintah kabupaten juga kerap membuat desa tidak otonom secara penuh. Ini menciptakan lingkaran setan birokrasi yang menghambat inovasi dan kolaborasi pembangunan antar wilayah. Dengan demikian, tantangan pembangunan desa bukan hanya soal uang, tetapi soal bagaimana mendesain ulang sistem pemerintahan lokal agar lebih demokratis, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat desa sendiri. Berdasarkan data dari Kementerian Desa PDTT tahun 2024, dari lebih dari 74.000 desa, hanya sekitar 5% yang tergolong desa mandiri. Sementara itu, desa tertinggal dan sangat tertinggal masih mendominasi. Ini menunjukkan bahwa program-program pembangunan yang selama ini dijalankan belum cukup mengubah struktur sosial ekonomi di tingkat akar rumput. Dalam kajian akademik, pendekatan Community Driven Development CDD sering disebut sebagai solusi. Artinya, pembangunan harus dirancang dan dikelola oleh komunitas itu sendiri, bukan sekadar diberikan dari atas. Namun, untuk ini bisa berjalan, negara harus memberikan pendidikan politik, pelatihan teknis, serta perlindungan hukum bagi warga desa agar mampu mengawasi dan menuntut akuntabilitas. Reformasi sistem pelaporan keuangan desa berbasis digital, transparansi anggaran melalui website resmi desa, dan partisipasi aktif dari BPD Badan Permusyawaratan Desa juga penting. Tapi semua ini akan sia-sia jika tidak ada kultur integritas dan etika pelayanan publik. Kuncinya ada di SDM dan dia manusia dan nilai. Selama desa dipimpin oleh orang-orang yang tidak punya komitmen pada kepentingan rakyat, berapapun uang yang dikucurkan akan habis tanpa bekas. Lebih jauh, kita perlu menggeser orientasi dana desa dari sekadar membangun infrastruktur menjadi investasi sosial dan ekonomi. Pertanian, koperasi, sekolah rakyat, teknologi tepat guna, hingga inovasi digital di desa harus didorong. Desa-desa harus menjadi ruang belajar, berinovasi, dan berproduksi, bukan sekadar pasar bagi produk luar. Karena itu, evaluasi total terhadap kebijakan dana desa harus dilakukan secara berkala dengan melibatkan akademisi, pegiat desa, dan warga. Negara tidak cukup hanya mengucurkan dana, tapi harus hadir sebagai fasilitator transformasi sosial. Pertanyaan tentang kemiskinan desa bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal keadilan dan masa depan bangsa. Jika kita terus membiarkan desa miskin, terpinggirkan, dan termarginalkan, maka kita sedang menyusun fondasi yang rapuh untuk masa depan Indonesia. Karena desa adalah tempat tinggal mayoritas rakyat kita. Di sana pangan diproduksi, budaya dilestarikan, dan keberlanjutan lingkungan dijaga. Pembangunan yang sejati adalah yang memberdayakan manusia, bukan sekadar membangun proyek. Artinya, pembangunan desa tidak cukup diukur dari panjang jalan dan banyaknya gorong-gorong, tapi dari sejauh mana kesejahteraan warga meningkat, pendidikan membaik, ekonomi mandiri, dan demokrasi lokal tumbuh. Sebagai bangsa,
kita punya pilihan. Membiarkan dana desa terus mengalir tanpa arah, atau menjadikannya alat untuk menciptakan keadilan sosial di tingkat paling bawah. Tapi itu hanya mungkin jika ada kesadaran kolektif, reformasi struktural, dan dorongan moral dari rakyat sendiri. Karena perubahan sejati tidak datang dari pusat ke bawah, tapi dari rakyat yang sadar, kritis, dan terorganisir. Membangun desa berarti membangun bangsa. Tapi tanpa keberpihakan nyata, desa hanya akan menjadi halaman belakang yang dibiarkan kumuh. Sementara kota terus bersinar. Mari balikan keadaan. Mari mulai dari desa, bukan sekadar slogan, tapi sebagai arah kebijakan dan kesadaran bersama. Kalau kamu sepakat bahwa desa harus dibangun bukan hanya dengan dana, tapi juga dengan keadilan dan demokrasi, bantu sebarkan video ini. Klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mengikuti konten-konten kritis dan progresif di channel ini. Tulis di komentar, apa yang harus dilakukan agar desa tidak hanya jadi tempat yang dibangun, tapi juga membangun. Sampai jumpa di video berikutnya. Bersama kita bangun kesadaran dari kampung hingga kota. Ini Progressive Space, tempat berpikir, bertindak, dan bergerak.